Selama 4 tahun terakhir, polemik nasab yang dulu hanya berputar di lingkungan terbatas, di mana sekarang telah berubah menjadi salah satu diskursus digital yang paling panjang di Indonesia. Jutaan tayangan video, ribuan jam siaran langsung, ratusan ribu komentar, dan gelombang pencarian Google yang terus-menerus muncul menunjukkan satu hal bahwa isu ini masih hidup dan akan hidup dan tidak akan pernah selesai. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, data yang saya kumpulkan dari berbagai riset sosial media selama kurun waktu 1 tahun, baik riset lapangan, Google Trends, riset sosial media, dan ekosistem konten digital, justru menunjukkan perubahan yang jauh lebih besar daripada nasab. Yang berubah itu bukan hanya isi perdebatan, teman-teman, tetapi cara publik memandang otoritas itu sendiri. Mungkin dulu banyak orang yang menerima sebuah klaim karena siapa yang mengucapkannya. Namun hari ini, publik semakin sering bertanya, mana datanya, mana sumbernya, mana buktinya. Nah, dalam seluruh riset yang saya himpun, terlihat kecenderungan bahwa ruang digital telah mengubah pola kepercayaan masyarakat. Ini penting. Isu nasab tidak menghilang, justru sebaliknya. Isu nasab berkembang menjadi perdebatan publik yang terus diperbarui oleh generasi baru pengguna internet. Google Trend menunjukkan tema nasab dan hal baik itu tetap dicari. Channel-channel yang membahas isu ini masih ditonton jutaan kali. Nama-nama tokoh yang terkait dengan diskursus nasab pun tetap menjadi magnet perhatian publik. Nah, artinya apa? Isu ini belum tenggelam oleh waktu. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang kini muncul di publik. Ketika masyarakat semakin kritis, ketika informasi semakin terbuka, dan ketika setiap klaim dapat diuji oleh publik digital, kemana arah narasi nasab Ba'alawi dalam 5 tahun ke depan? Apakah Ba'alawi akan bertahan dengan bentuk yang sama, bertransformasi menjadi narasi baru, atau menghadapi tantangan legitimasi yang semakin besar dan semakin sulit? Data mungkin tidak menjawab semua pertanyaan teman-teman, tapi data memberi petunjuk tentang arah angin. Dan arah angin yang terbaca dari 4 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa perdebatan polemik nasab ini belum mencapai garis akhir. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Jera Insight. Di sini saya akan membahas bagaimana nasab Ba'alawi ini ataupun nasib dari narasi Ba'alawi dalam 5 tahun ke depan. Ketika sejarah itu mengajarkan bahwa sebuah narasi itu bisa bertahan sangat lama, tergantung sesuatu hal yang memicu. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa setiap narasi itu akan terus diuji oleh zaman. Zaman berganti, 2022, 2023, sampai dengan 2026, sampai ke angka tahun 2029 ataupun 2031 ke atas. Nah, yang menentukan masa depan itu bukan hanya siapa yang memiliki sebuah tradisi yang dianggap turun-temurun, melainkan siapa yang mampu menjawab pertanyaan generasinya. Generasi pertama ini mungkin dalam 4 tahun, 5 tahun pertama ini mungkin bertanya tentang 12 pertanyaan yang diajukan ke Iman. Mungkin di 5 tahun kedua nanti akan beda lagi itu pertanyaannya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah hasil yang saya posisikan sebagai temuan eksploratif berbasis sampel riset, bukan klaim nasional absolut, karena yang kita riset ini adalah sosial media. Kita tidak meriset terkait jumlah populasi nyata penduduk seluruh Indonesia. Yang pertama, mau kita bahas proyeksi nasab Ba'alawi di tahun 2026 sampai kita proyeksikan sampai 5 tahun ke depan. Nah, yang pertama saya memberikan prinsip dasar yang harus teman-teman pahami.
bahwa apa yang saya lakukan ini bukan menentukan benar atau salah tentang nasab Ba'alawi, sah atau tidak sahnya. Fokus riset saya adalah bagaimana persepsi publik digital dan publik di lapangan, karena saya sudah melakukan 2 riset ya, riset yang berbasis sosial media dan riset berbasis lapangan dengan 400 responden yang sudah kita himpun terhadap narasi yang Ba'alawi ini mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, berkembang dalam beberapa tahun terakhir serta proyeksinya dalam 3 ataupun mungkin 5 tahun ke depan. Nah, ketika saya membahas temuan di sosial media, riset sosial media pertama yang saya sampaikan, bahwa ditemukan publik itu percaya kepada narasi Ba'alawi itu tinggal 8% atau di bawah 10%. Teman-teman bisa melihat data detailnya itu di video-video saya sebelumnya, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian yang menyebut ragu-ragu itu kisaran 20-25%. Dan yang tidak percaya ataupun kritis ataupun skeptis itu di angka 67-72%. Nah, temuan utama di dalam riset sosial media, narasi otoritas berbasis nasab mengalami sebuah penurunan legitimasi. Jadi kalau misalkan kibin-kibin ataupun pendukung pro Ba'alawi bernarasi apapun di seluruh platform sosial media itu akan menurunkan legitimasi. Jadi sudah sangat skeptis duluan. Ketika misalkan mereka memframing keimat, ya mereka harus skeptis. Percuma mereka bernarasi, mengeluarkan energi, mengeluarkan waktu, ya mungkin mengeluarkan biaya karena harus maintain di sosial media. Kemudian publik digital itu semakin menuntut bukti, bukan lagi sebuah klaim. Ini zaman udah beda, zaman yang tidak butuh lagi sebuah klaim hanya dengan ucapan, tapi dengan bukti. Nah, kemudian argumen historis dan akademik itulah lebih banyak dicari oleh para netizen. Mereka secara mandiri itu mencari sumber-sumber yang mereka anggap itu bisa memvalidasi keraguan mereka untuk mengakui apakah Ba'alawi sudah Nabi atau bukan. Nah, kemudian kedua, riset lapangan yang sudah pernah saya sampaikan secara tertutup ya. Temuan eksploratifnya percaya penuh itu hanya 3,1%. Kemudian netral atau tidak tahu itu 20-30%. Dan yang tidak percaya, kritis ataupun skeptis itu 65-75%. Nah, di dalam temuan riset lapangan secara eksploratif, kepercayaan mutlak itu semakin kecil. Jadi di sosial media 8%, di lapangan itu 3,1%. Kalau lapangan itu validasinya kita melakukan responden, jadi setiap responden. Saya melakukan acak untuk untuk men-share kuesioner ya. Bahkan saya juga masuk ke dalam komunitas grup WhatsApp-nya para muhibin gitu ya. Kemudian penghormatan secara sosial kepada Habib Ba'alawi ini masih ada. Masih ada. Namun, penghormatan tidak otomatis berarti percaya bahwa Habib itu cucu Nabi atau bukan. Atau tidak otomatis percaya terhadap klaim nasab. Nah, kalau kita gabungkan teman-teman, hasil riset baik riset sosial media dan riset lapangan, kalau kedua disatukan secara konseptual, maka akan ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok loyalis, itu kisaran 3% sampai 10%. Ya, mereka ciri-cirinya tetap percaya, sulit berubah, kemudian taklid buta, lebih baik salah, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kemudian biasanya berbasis ikatan sebuah tradisi, sudah masuk ke komunitas, sudah masuk ke dalam pergaulan mereka gitu ya. Kemudian yang kelompok kedua ini menghormati tetapi nggak yakin. Itu kisaran 20% sampai 35%. Nah, ciri-cirinya adalah menghormati habaib. Habaib dihormati. Ya, tapi tunggu dulu. Tidak aktif mereka ini memperdebatkan nasab. Bahkan mereka juga menunggu bukti. Jadi masyarakat yang kisaran 20% sampai 35% menghormati tapi tidak yakin,
Mereka sebenarnya dari hari ke hari, waktu ke waktu, sampai kapanpun mereka akan menunggu sebuah bukti yang bisa diberikan oleh pihak Ba'alawi kepada publik. Nah, kelompok yang ketiga, ini yang menyumbang paling besar, itu kelompok yang kritis, bahkan kelompok yang skeptis terhadap klaim nasab. Kisarannya 55% sampai 70%. Nah, ciri-cirinya, mereka meminta sebuah pembuktian. Tidak menerima mentah-mentah klaim otoritas tanpa sebuah verifikasi. Nah, di sini dari gabungan riset sosial media dengan riset lapangan, kalau kita lihat, kita analisis dalam perubahan yang sangat besar, signifikan, sebelum di tahun 2023 meledaknya isu nasab, narasi yang dominan itulah Habib adalah keturunan Nabi. Kemudian setelah mereka mengklaim, diterima oleh masyarakat tanpa adanya sebuah pertanyaan, tanpa banyak cincong, tanpa banyak omong, tanpa banyak sebuah pertanyaan kritis. Nah, ketika masuk 2024 ke 2026 terjadi perubahan besar 360 derajat, berubah total. Habib, ya, klaim Habib itu harus mampu untuk dibuktikan. Tidak lagi mereka hanya percaya, oh ini ulama dulu sudah mengakui Ba'alawi. Oh ini kiai Nusantara dulunya tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Itu udah nggak perlu lagi itu, udah nggak butuh itu. Hari ini Habib butuh untuk diverifikasi benar atau tidak cucu Nabi, bahkan sampai kepada verifikasi DNA. Nah, ini adalah sebuah transformasi besar. Bukan perubahan nasab ya teman-teman, tapi perubahan cara publik untuk memandang klaim terhadap pengakuan cucu Nabi, memandang nasabnya Ba'alawi. Nah, kalau kita analisis dengan berbagai macam multi layer secara variabel, teman-teman. Yang pertama, variabel kognitif. Publik hari ini itu semakin terbiasa untuk mencari sumber. Kemudian mereka membandingkan data yang bernarasi tentang protesis dan data yang bernarasi tentang nasabnya Ba'alawi. Mereka komparasi. Kemudian mereka mencari sumber-sumber untuk menguatkan keduanya. Bahkan sampai mengecek dokumen. Ini publik sudah cerdas. Cara memverifikasinya pun dengan kemajuan zaman juga sangat mudah. Misal, ketika di perpustakaan Leiden, di perpustakaan Leiden itu ada manuskripnya Utsman bin Yahya. Bagaimana kita mendapatkannya? Tinggal login ke perpustakaan Leiden, kemudian menjadi member, berbayar, maka mendapatkan manuskrip. Contoh seperti itu. Kemudahan zaman, ini kita bukan di zaman purba, di zaman tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan di tahun abad ke-19 Masehi. Bukan, ini abad sudah modern teman-teman. Verifikasi itu bisa dilakukan. Bahkan kalau misalkan kita melihat ijazah asli atau enggak, terdaftar atau tidak di perguruan tinggi, itu kita bisa memvalidasi secara mandiri, ya. Tinggal buka webnya, kemudian ketik nama, validasi benar atau tidak. Nah, begitu juga dengan nasab. Itu mereka masyarakat atau netizen sudah pintar untuk mencari secara mandiri. Kemudian kedua, variabel digital. Kemarin pernah saya sampaikan, ketika Google Trends itu menunjukkan tema nasab itu tetap dicari. Tema habaib itu tetap dicari. Artinya apa? Isu ini nggak hilang. Isu ini masih ada dan masih abadi di sosial media. Kemudian ketiga, variabel sosial. Generasi muda itu lebih kritis dibanding generasi sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah variabel struktural. Media sosial itu menghilangkan sebuah monopoli besar secara narasi. Yang ketika bicara dulu, kalau kiai bicara ya kita harus patuh. Kiai bicara apa kita harus husnuzon, kita harus mengikuti apa kata ulama. Kemudian jamaah pun otomatis menerima tanpa sebuah pertanyaan apapun. Nah sekarang kalau kiai bicara, misalkan Gus Baha bicara, misalkan Ustadz Abdul Somad bicara, misalkan ke Ustadz Adi Hidayat berbicara bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, itulah keturunan Nabi, maka publik itu ngecek Google, publik cek YouTube, publik cek arsip, publik cek referensi, publik membandingkan data.
Sudah nggak lagi menerima, "Oh iya ya, keturunan nabi ya, oh iya benar, Balaam itu memang asli cucu nabi." Bukan lagi teman-teman. Nah, kemudian dari narasi-narasi itu, maka timbul pertanyaan, bagaimana Bang Charlie kalau kita melihat dampak daripada acara haul misalkan? Kalau kita lihat ya secara analisis jangka pendek, haul ini masih ramai. Ini kita realistis, ya. Kita realistis dan kita harus mengakui dampaknya atau jangka pendeknya bahwa haul itu masih ramai. Karena faktor budaya, faktor jaringan sosial, faktor tradisi, itu otomatis. Nah, kemudian menginjak kepada jangka menengah. Mulai muncul pertanyaan teman-teman, apakah datang haul itu karena nasab atau karena tradisi? Ini jadi dua pertanyaan. Kok tadinya datang karena tradisi, jangka pendeknya, jangka menengahnya sudah muncul pertanyaan. Datang karena nasabnya itu menyambung kepada Nabi atau secara tradisi. Nah, kemudian yang ketiga jangka panjang. Ya, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Kemungkinan besar akan terjadi pergeseran dari sebuah otoritas itu menjadi otoritas keilmuan. Dan ini yang terjadi nanti ketika di angka tahun 4 sampai 6 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang. Gitu kan? Nah, ketika kemungkinan besar tadi ya, acara-acara habaib kalau saya melihat dan menganalisis secara proyeksi ke depan, kemungkinan besar tetap berlangsung ya. Tapi ada tapinya. Narasinya berubah ya. Narasi dari keturunan Nabi menjadi ulama. Nah, nanti mereka akan berkamuflase, mereka itu nanti akan sudah terdegradasi klaim cucu Nabi, mereka akan mengaku sebagai ulama, pendakwah, bahkan tokoh agama. Nah, ketika proyeksi 5 tahun sampai dengan tahun 2031, kalau kita lihat secara skenario konservatif, narasi Ba'alawi itu akan tetap bertahan. Ya. Basis loyalis itu akan tetap ada. Kemudian kepercayaan relatif stabil. Gitu kan? Nah, kemudian ada skenario moderat. Ini yang paling mungkin, teman-teman. Terjadi penurunan terhadap legitimasi berbasis nasab. Ini yang paling yang paling memungkinkan, yang mempunyai probabilitas sangat tinggi. Akan muncul pergeseran kepada kompetensi, ya, keilmuan, kemudian pertanyaan kontribusi sosial. Dan yang terakhir adalah skenario agresif. Kalau muncul data baru, Ba'alawi sebagai cucu Nabi benar sah dengan data, atau polemik baru secara terus-menerus, temuan-temuan baru, kepercayaan berbasis nasab itu turun lebih cepat. Semakin Ba'alawi semakin lama menunda mereka untuk mengklarifikasi, oh kami bukan cucu Nabi, data kami salah, data kami nggak sah, data kami nggak valid, ya, maka semakin publik itu malah justru akan memberikan apresiasi. Semakin mereka tidak menunjukkan dengan data, ya kepercayaan berbasis nasab itu turun drastis dan lebih cepat lagi. Tapi komunitas pendukung inti itu tetap berjalan, seperti FPI ataupun seperti kibin-kibin yang akut dan seterusnya. Nah, jadi dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2031 itu kritis ya. Yang percaya dari 8% akan turun ke 7%, 2027 ke 2028 akan turun 6%, kemudian 2029 akan turun 5%, dan 2030 sampai 31 itu akan menjadi 3 sampai 4%. Ini adalah proyeksi hipotesis berdasarkan pola riset yang pernah saya lakukan dalam 1 tahun ini. Bukan sebuah prediksi pasti. Kita hanya bisa memberikan tingkat kemungkinan, ya, probabilitasnya itu sangat tinggi ketika melihat pola-pola yang ada dalam hari ini. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini, kalau riset seluruh sosial media yang saya sampaikan, kemudian riset lapangan, kemudian analisis dari Google Trends, dan analisis ekosistem digital itu digabungkan menjadi satu,
maka temuan terbesarnya itu bukan berarti isu nasab Ba'alawi menghilang. Justru sebaliknya, isu nasab Ba'alawi telah berubah dari diskursus internal, keilmuan internal ya, menjadi diskursus publik secara digital nasional. Namun, teman-teman masih ingat, pada saat yang sama, pola legitimasinya pun juga sudah mulai berubah. Kalau misalkan pada masa lalu, legitimasi itu lebih banyak bersumber dari klaim mereka, nasabnya tersambung kepada Nabi, maka dalam 5 tahun ke depan, kecenderungannya bergerak menuju legitimasi yang lebih ditentukan oleh kualitas keilmuan, kemudian kontribusi sosial, dan tentunya kemampuan menjawab kritik publik secara terbuka. Ini adalah tantangan Rabi'atul Alawiyah sebenarnya. Mau nggak menjawab kritik secara terbuka? Dengan kata lain, berdasarkan pola data yang telah kita analisis, tantangan terbesar narasi Ba'alawi ke depan itu bukan mempertahankan ekosistemnya ataupun eksistensinya dan komunitasnya, melainkan mempertahankan bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap klaim otoritas yang bersumber dari nasab mereka, yang bersumber hanya dari nasab semata, yang bersumber dari otoritas ulama semata. Nah, mereka tinggal diuji, mampu nggak mereka mempertahankan kepercayaan publik sampai nanti betul-betul nasabnya Ba'alawi ini tidak lagi menghegemoni umat di Indonesia, terutama di tubuh NU. Demikian dari saya. Terima kasih.